Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Fresh Cinera di podcast MTSN 1 Kota Malang. Nah, di podcast kali ini Fresh nggak sendirian nih, karena Fresh ditemani oleh teman-teman Sanewa yang baru saja meraih prestasi di Lomba MyRes yang dilaksanakan di Kendari pada tanggal 3-7 September tahun 2023. Penasaran? Mari kita sapa bersama. Halo. Halo. Calista dan Farah. Ya. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga selalu ceria, selalu sehat. Nah, mungkin bisa disapa teman-teman yang nonton podcast. Halo semuanya, aku Calista Izra. Dan aku Balkis Farah. Oke. Nah, alhamdulillah kemarin baru saja meraih prestasi ya. Nah, seputar MyRes nih. Ya, sebelumnya aku juga nggak tahu nih. Ya. Nah, MyRes ini sebenarnya lomba apa sih? Jadi dari MyRes sendiri itu singkatan dari Madrasah Young Researchers Supercamp. Nah, sesuai dengan namanya itu sendiri, itu lomba penelitian yang di tingkat nasional gitu. Oke. Nah, kalau udah tahu tentang MyRes berarti mungkin ada hubungannya sama karya ilmiah ya? Ya, betul. Oke. Nah, gimana nih jika Calista sama Farah bisa ikut berpartisipasi dalam MyRes ini? Tentu dari kami kan ikut ekskul kir. Nah, dari setelah ikut ekskul kir itu, di ekskul kir kita itu bisa milih mau ikut lomba aja, lomba apa aja. Salah satunya itu MyRes ini. Oke, berarti kebebasan dari kalian juga ya, mau ikut lomba apa? Nah, lanjut nih, seleksi buat lomba MyRes ini gimana? Kan ini kalian kemarin dapat di tingkat nasional, otomatis ada tahap-tahapnya juga kan? Ya, gimana tuh? Boleh ceritain? Jadi mulai dari kita ngumpulin proposal, itu kan diseleksi jadi 120 besar. Dari 1000 beribu-ribu proposal, itu diambilnya 120 per bidang. Nah, setelah dari 120 itu, kita presentasi dari proposal itu. Lalu diambil 30 besar di tahap final. Jadi kita melanjutkan untuk laporan penelitiannya. Dari 30 besar itu, kita kan jelasin tuh hasil penelitian kita apa. Nah, nanti dari 30 itu diambil 6 untuk grand final itu. Wah, keren banget sih. Udah ngelewatin beberapa tahap juga ya. Nah, otomatis dari tahap pertama sampai bisa ke nasional ada pembinaan juga atau pelatihan? Ya, nah, ada. Mungkin gimana nih pembinaan dari yang kalian dapat? Untuk pembinaan sendiri ya, dari awal sebelum pada tahap penyisihan ya, pada laporan itu, kami study literatur lah ya, study literatur, mencari judul atau tema untuk penelitiannya, untuk judul penelitian, terus baru kami ngisi untuk proposalnya, sehingga setelah ngisi untuk proposal, jadi konsultasi juga gitu ke pembina. Dan kita untuk lomba ini kita ngambil dispensasi kelas, jadi kita nggak ikut pelajaran kelas dan fokus ke lombanya itu. Jadi sambil pembinaan itu kita juga konsultasi enaknya ini gimana dan kedepannya ini rancangan penelitiannya gimana. Gitu. Berarti selalu ada koreksi ya, dari pembina juga. Ya. Nah, dapat ide judul yang udah Calista sama Farah buat lomba ini gimana nih? Inspirasinya atau gimana? Yang pertama juga kita dari pembina sendiri ya. Lalu kita study literatur juga, ternyata banyak yang nelitin tentang hubungan keluarga narapidana dengan suami berstatus narapidana. Sebelumnya judul penelitian kita itu keutuhan keluarga dan ketahanan ekonomi bagi keluarga dengan suami berstatus narapidana di Kota Malang. Wah. Jadi banyak juga yang meneliti tentang hubungan keluarga dengan suami berstatus narapidana, tetapi belum ada yang menjelaskan tentang keutuhan keluarga dan ketahanan ekonomi itu sendiri. Padahal dua aspek itu adalah dua aspek yang dirasakan pertama oleh keluarga itu sendiri. Dan terlebih belum ada yang meneliti di Kota Malang, sehingga kami melakukan penelitian itu. Berarti Calista sama Farah nyari penelitian yang emang belum sempat diteliti ya? Oke, akhirnya Calista sama Farah yang meneliti untuk pertama kalinya? Untuk pertama kali. Oke. Nah, kendalanya selama pembinaan atau pelatihan atau bahkan saat lomba ada kendala mungkin? Untuk pembinaan, karena pembina kita online, ada di luar kota, jadi kan kita pembinaannya online, jadi nggak bisa tatap muka secara langsung gitu kan. Kendalanya mungkin di situ ya, karena nggak bisa konsultasi secara langsung, kita harus nunggu malam dulu untuk pembinaan. Jadi dari jam 9 sampai jam 5 sore itu pembinaan, kita malamnya juga pembinaan lagi buat lanjutin sama yang
buat ngelanjutin sama yang pembina kita. Nah, terus abis itu buat kendala yang pas di lomba kemarin di Kendari itu mungkin karena poster-poster ya, poster-poster tuh kurang lengket gitu di dindingnya sendiri. Jadi kita kebanyakan untuk nempel-nempel terus menain hias-hiasannya terus, jadi kebanyakan kayak gitu. Jadi banyak kerjanya karena posternya tuh gitu ya. Oke. Nah, mungkin dari solusi dari kendala-kendala yang udah dialami nih atau pembinaan tadi atau bahkan posternya mungkin gimana tuh? Tentu ya, terutama untuk posternya pasti kami benerin lagi, kami tempel lagi, meskipun ya karena di sana kan dekat pantai, jadinya sering kena angin lah, anginnya juga lumayan kenceng, jadi jatuh lagi kita benerin lagi, jatuh lagi benerin lagi. Kalau dari pembinanya sendiri kita tetap ngikutin dan kita selalu konsultasi, tanya-tanya apa yang kurang paham gitu aja. Berarti udah ada solusi ya yang bisa dilakuin buat kendala. Udah. Nah, perasaannya Calista sama Farah nih waktu pengumuman, waktu denger ternyata dapet juara, gimana tuh? Yang pasti kita nggak expect sih, soalnya kayak wow ini tingkat nasional gitu, nggak semua orang bisa masuk ke ini, dan kita semua juga pasti punya timing sendiri kan buat dapetin kayak gini nih, jadi kayak alhamdulillah gitu, dan ini bener yang berharga banget buat kita. Kalau dari Farah sendiri gimana? Kurang lebih sama, terutama itu kayak alhamdulillah. Selain itu juga alhamdulillahnya itu dari sekian lamanya nggak ikut kelas ya, untuk pembinaan Meres ini alhamdulillah ya ada hasilnya. Ada hasil. Bolak-balik dispen. Iya, bolak-balik dispen nggak ikut pelajaran. Terus kesannya Calista sama Farah lomba Meres ini untuk pertama kalinya? Untuk pertama kalinya, sama mungkin kesannya pembinaan bisa gimana? Kesan untuk pembinaan ya, yang pertama pembinaan dari yang mulai awalnya dari yang setelah duhur, terus mulai dari jam 9 hingga akhir-akhir ini yang mendekati final itu mulai dari jam 7 kan. Dari yang full ikut kelas akhirnya full nggak ikut kelas, ya tentu ada perbedaan, terutama kegiatannya dari yang ikut kelas sama nggak ikut kelas. Terus untuk dari lomba yang lebih berkesan itu untuk expo-nya. Expo kan pasti ada stand-stand lain selain stand kita juga bisa lihat kalau dari sekolah lain, judul lain itu mereka itu seperti apa. Terus juga kira-kira kalau misalnya misalnya sama stand lain itu kira-kira kelebihan sama kekurangan kita itu apa. Nah, mungkin ya tadi izin nambahin dari Farah. Tadi kan di Expo kan ada bisa ngeliat judul-judul dari kontingen lain kan. Itu mungkin ada nggak perasaan dari Calista sama Farah kayak, waduh judulnya kok gini atau gini, gimana tuh? Itu pasti ada dong, karena di pamerannya sendiri itu kan mereka akan menunjukkan kelebihan mereka gitu kan. Dan yang pasti mereka kebanyakan itu akan menunjukkan khas dari kota mereka sendiri. Dan setiap ada yang datang mereka tuh selalu talkative banget gitu loh, selalu komunikasi terus, jadi kayak wow gitu, kayak gimana ya ini, ada perasaan khawatir gitu. Cuman kita nggak sempat yang nggak sempat yang terlalu fokus ke sana juga sih, jadi kita fokus sama kita sendiri, dan terlebih di sana panas, jadi kayak kita ya udah gitu, udah nggak sempat terlalu mikirin itu ya. Nah, udah kesan udah nih, banyak banget dong pasti kesannya ya. Nah, terakhir nih pesan dari Calista sama Farah buat teman-teman yang dari luar juga. Kesan dari aku buat teman-teman semuanya, tunggu aja waktunya, karena semua pasti bakalan punya timing sendiri buat dapetin apa yang kalian mau, dan tetap semangat. Kalau kesan dari aku sendiri, pasti ya awalnya bahkan aku sendiri tuh bakal mikir kir itu kan tentang penelitian, pasti susah. Kalau emang kita mikirnya susah, pasti akan susah. Tapi kalau kita mikirnya mudah, terus kita juga telaten gitu ya bahasanya, pada akhirnya juga seru sendiri gitu sama kir itu sendiri. Enjoy aja. Oke. Wah, alhamdulillah, masya Allah banget ya. Bisa rasanya juga gak nyangka, gak expect kan bisa sampai tingkat nasional ini. Untuk pertama kalinya juga, Calista sama Farah. Pertama kali banget. Nah, ini juga pertama kalinya Calista sama Farah datang di podcast. Betul. Nah, mungkin makasih banget udah nyempetin waktunya buat bincang sama aku Freshi di podcast Waksanewa. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Semoga dengan prestasi yang lain juga. Amin. Nah,
Cukup sekian podcast MTSN 1 Kota Malang hari ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan podcast Mas Hanema berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.